Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada utamanya atau pada secara global, secara umum, apa yang sudah disampaikan dalam pengajian Ramadan pimpinan Pusat Muhammadiyah di awal Ramadan kemarin itu bermuara kepada rumusan yang sudah ditetapkan dalam Muktamar 48 di Solo, yaitu bagaimana Muhammadiyah itu mewujudkan Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan itu Islam yang menghidupkan, bukan Islam yang stagnan, Islam yang terlalu ortodoks, Islam yang terlalu fanatik terhadap paham-paham fikih, yang itu tidak bisa dinamis, tidak bisa berkemajuan. Itu yang ingin diciptakan oleh atau ingin dibentuk oleh Muhammadiyah, bahkan dia sampai melintasi Indonesia ke semesta. Islam berkemajuan itu, dalam rumusan Islam berkemajuan itu ada 5 hal yang kemudian itu diterjemahkan dalam program-program kegiatan Muhammadiyah sampai di tingkat ranting dan cabang, yaitu soal tauhid. Ini tidak boleh, ini harga mati, ini tauhid. Di dalam gerakan dakwah Muhammadiyah itu tauhid itu sudah sesuatu yang prinsipil, tidak boleh ditawar-tawar. Artinya setiap hal yang selalu bersentuhan dan itu mengganggu tauhid, tentu Muhammadiyah ada di depannya untuk memurnikan tauhid. Tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Karena itu tadi malam di stressing kembali oleh Pak Prof, seluruh kegiatan kita di Muhammadiyah ini harus selalu kita gantungkan kepada Allah, jangan kepada orang. Karena kalau ada orang itu terbatas orangnya, termasuk pemerintah, terbatas untuk kita bergantung kepadanya. Tapi gantungkan kepada Allah. Itu ajaran yang prinsip sejak Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu, dan bahkan sebelum Muhammadiyah didirikan itu sudah awal yang dia sampaikan. Sehingga itu tidak heran ketika Indonesia merdeka ini diperjuangkan, selalu pekikan Allahu Akbar itu selalu diteriakkan. Di Surabaya itu Bung Tomo itu dalam rangka memerangi para penjajah itu dia memekikan Allahu Akbar itu karena tauhid, tidak boleh ditawar. Dan kalau Islam mau berkemajuan, menurut rumusan Islam berkemajuan ini tauhid ini harus tetap dipegang. Dan itu sudah banyak terbukti. Makanya di Muhammadiyah itu ada menara tauhid baru-baru kalau tidak salah itu di menara tauhid di Surabaya, ada menara Iqra di Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Surabaya, ada menara tauhid. Di sini belum tahu apa menara apa nanti yang akan dirumuskan ini, karena baru satu menara, masih ada tambah menara lagi di Masjid Darul Arkam ini. Mungkin menara 156 mengikuti konsep Ari Ginanjar ya. 1 itu rukun ihsan, 5 itu rukun Islam, dan 6 itu rukun iman. Nah kira-kira karena di sini 3 menara di Darul Arkam ini. Jadi menara rukun ihsan, menara rukun Islam, dan menara rukun iman. Nah itu konsep tauhid. Kemudian yang kedua dalam Islam kemajuan itu, yang kedua adalah tetap berpegang pada Quran dan Sunnah. Nah ini Quran Sunnah ini, terutama Al-Quran ya, karena itu tidak boleh kita tawar juga. Al-Quran itu original, itu firman Allah, itu sumbernya dari Allah, itu bukan karangan orang, bukan juga karangan Nabi Muhammad, itu sumber. Jadi ada yang pernah berdebat, Quran ini dia bagian dari Allah atau dia ciptaan Allah, itu perdebatan di teologi itu. Tidak usah kita masuk ke situ, tapi bahwa kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah bagian dari eksistensi Allah. Karena itu begitu kita membaca Al-Quran, tidak boleh kita di dalam adab baca Quran itu tidak boleh membaca Al-Quran sambil bermain catur atau kira-kira begitu. Tapi membaca Quran itu betul-betul kita sedang khusyuk, karena kita sedang berdialog atau sedang berhadapan dengan Allah. Itu prinsip yang kedua dalam Islam berkemajuan. Kalau mau maju Islam ini menurut rumusan PP Muhammadiyah, jangan tinggalkan Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah ijtihad. Ya di kalangan Muhammadiyah ijtihad ini sudah biasa, karena intelektualisme di dalam menggerakkan dakwah Muhammadiyah ini bagi Muhammadiyah itu sudah prinsip mengedepankan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Muhammadiyah di dalam menentukan awal bulan Hijriah itu menggunakan
produk ilmu pengetahuan. Karena itu bagian daripada Islam berkemajuan. Kalau Islam mau maju, pakailah itu ilmu pengetahuan. Hasil daripada akal manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu. Yang keempat adalah wasatiyah, moderasi. Yang selalu kita bicarakan moderasi beragama, moderasi. Wasatiyah itu artinya bisa kita katakan disitulah keadilan. Justice atau keadilan itu selalu ditafsirkan adalah pertengahan, selalu berada di tengah. Wasatiyah itu Islam tengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itu surah Al-Baqarah di juz yang kedua. Nah, itu wasatiyah, selalu berada pada tengahan. Tidak ekstrim budaya lokal yang bersentuhan dengan akidah, juga tidak terlalu ekstrim pada pemurnian akidah yang akhirnya tidak bisa kombinasi dengan fakta-fakta sosial di masyarakat. Nah, Muhammadiyah masuk pada pertengahan. Tidak juga seperti mau melakukan perubahan revolusioner terhadap negara ini supaya diganti dengan khilafah. Tidak, Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah sudah pada tingkat Darul Ahdi wa Syahadah. Pancasila Undang-Undang 45 itu Darul Ahdi wa Syahadah. Adalah suatu konsep yang berdasarkan perjanjian dan kesaksian. Artinya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sudah sepakat. Ini adalah konsensus kesepakatan kita bersama untuk berbangsa dan bernegara. Tidak usah lagi diganti-ganti. Itu konsepnya. Islam wasatiyah. Nah, yang kelima yaitu rahmatan lil alamin. Jadi itu yang mau diciptakan. Nah, 5 prinsip ini dalam Islam berkemajuan itu diterjemahkan di dalam gerakan dakwah Muhammadiyah yang kemarin eksponen atau kelompok-kelompok sasaran dakwah itu kultural, budaya lokal, kemudian ada kelompok-kelompok seni dan budaya, olahraga, yang itu menjadi sasaran-sasaran dakwah Muhammadiyah. Tetapi di samping itu, dalam penekanan pengajian itu adalah tetap kita mengevaluasi diri, merefleksi diri terhadap energi kekuatan kita. Kita mungkin sudah bisa dikatakan organisasi terkaya, tetapi tidak boleh itu menjadi kebanggaan karena kita belum diterima dengan baik, dengan maksimal oleh masyarakat sebagai satu manhaj, sebagai satu pola berislam kemajuan. Dan Islam berkemajuan ini belum secara detail itu dapat dipahami oleh masyarakat tingkat bawah, sehingga mereka masih melihat Muhammadiyah itu seperti dulu. Muhammadiyah ini adalah aliran baru, mencoba untuk berhadapan-hadapan dengan tradisi lama, sehingga harus ditolak. Nah, itu masih ada pemikiran-pemikiran dan paham-paham begitu. Sementara di kita, di Muhammadiyah itu sudah melakukan pembaruan di dalam gerakan ini yang disebut dalam muktamar Muhammadiyah kemarin di Solo, dirumuskan itu Islam berkemajuan. Nah, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini di akhir pengajian Ramadan, saya ingin menyampaikan tema yang itu diberi tema yaitu diaspora kader. Diaspora kader itu artinya orang-orang Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah yang memiliki 5 prinsip tadi itu harus berada pada semua lini kebangsaan. Kalau tidak, itu akan terjadi semacam kader-kader Muhammadiyah semacam orang-orang yang di awan-awan saja, tidak membumi. Karena dia terlalu elitis, seperti berada di tingkat atas, di awan-awan, tetapi tidak mampu membumikan konsep Islam berkemajuan itu. Maka caranya adalah mendiasporakan kadernya. Nah, diaspora kader yang dimaksud di dalam pengajian Ramadan kemarin itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, yaitu bagaimana kader-kader yang matang, yang sudah memiliki prinsip Islam berkemajuan, itu harus kita dorong menjadi orang-orang yang masuk pada penyelenggaraan kebangsaan dan negara, pemerintahan dan kenegaraan. Ada 7 lembaga tinggi negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar. Itu diharapkan bisa diduduki, kira-kira begitu, diduduki oleh kader-kader matang Muhammadiyah, sehingga kehidupan kebangsaan dan kenegaraan ini bisa sesuai cita-citanya, mensejahterakan
rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kan cita-cita berbangsa dan bernegara. Nah, siapa yang akan mewujudkan itu? Menurut rumusan PP Muhammadiyah dalam pengajian Ramadan kemarin, kader-kader yang sudah matang itu tidak boleh terlalu banyak bercokol di perserikatan. Coba dilepas dia menjadi orang-orang yang berkiprah, berhikmah di dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada 7 lembaga tinggi negara yang menentukan perjalanan bangsa itu. Yang pertama, lembaga kepresidenan. Sekarang pemilihannya masih diuji di pengadilan. Yang kedua, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang di pusat bukan di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat RI, kemarin baru hasil pemilu. Yang ketiga adalah Dewan Perwakilan Daerah. Nah, di Dewan Perwakilan Daerah ini, pemilu tahun ini, sebagian pimpinan Muhammadiyah agak perhatian di sini. Diumumkan di pengajian Ramadan itu terkonfirmasi kader utama Muhammadiyah yang bisa lolos ke DPD itu hanya 5 orang. Termasuk Yogyakarta itu hanya karena perjuangan maksimal. Kalau tidak salah, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu turun tangan, harus belusukan untuk menggolkan kader Muhammadiyah yang ke DPD, bukan DPR. Kalau DPD itu kan dia bukan partai politik, sehingga sering beberapa wilayah Muhammadiyah itu masuk untuk bisa memperjuangkan itu. Tapi kalau ke DPR karena dia berafiliasi dengan partai politik, selalu PP Muhammadiyah menarik diri di situ. Jangan sampai agak ada politik konflik of interest, sehingga tidak masuk ke wilayah itu. Dan yang keempat adalah lembaga MPR. MPR ini dulu masih kuat sekali sebelum reformasi. Tapi sekarang MPR itu ya kalau DPD dan DPR duduk bersama bersidang itu namanya MPR. Makanya dalam kajian tata negara ya, kajian ilmu kami di hukum tata negara, MPR itu sebenarnya lembaga apa? Sekarang ya, dia juga tidak memilih dan memberhentikan presiden dulu itu. Tapi sekarang dia itu nanti ada bersidang 1 kali 1 tahun. Kalaupun ada yang perlu disidangkan, kecuali pelantikan presiden ini nanti, itu di sidang umum, di sidang istimewa MPR. MPR itu anggotanya adalah terdiri dari DPD dan DPR. Nah, mereka-mereka yang sudah dipilih ini itu bergabung ke sana, ada orang dua lembaga, itu disebut MPR. Nah, yang kelima, Mahkamah Agung. Nah, belum ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu seluruh pengadilan yang ada ini di Indonesia itu muaranya di Mahkamah Agung. Bahwa itu perkara pidana, perdata, tata usaha negara, Mahkamah Agung dia punya ujung. Itu lembaga tinggi negara, menentukan. Karena itu putusan yang tertinggi itu di mereka. Kalau baru putusan di tingkat lokal begini itu belum tertinggi, belum ingkrah kalau bahasa, belum berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang lagi rame ini. Mahkamah Konstitusi yang bersidang 9 orang hakim. Mahkamah Konstitusi itu adalah pengadilan tata negara. Seluruh pemilihan umum, terutama pemilihan umum DPR dan presiden ini, itu diadili di Mahkamah Konstitusi. Menunggu kita tanggal 22 kalau tidak salah ini putusan hasil sidang perselisihan pemilu presiden. Tadi sahur kita coba diskusikan prediksi-prediksi putusan. Kita hanya bisa memprediksi karena kita bukan hakim toh. Kita hanya bisa memprediksi apa putusannya. Banyak yang memprediksi A, B, C dan seterusnya. Itu Mahkamah Konstitusi. Itu kader-kader Muhammadiyah kalau ada di situ kan putusannya bisa meyakinkan. Itu menurut kajian DP Muhammadiyah, diaspora kader itu sampai ke tingkat itu. Sehingga keadilan yang sesungguhnya itu dalam keyakinan pimpinan Pusat Muhammadiyah, jika diperankan oleh kader-kader utama Muhammadiyah, insya Allah dia bisa menghasilkan keadilan yang sejati, kira-kira begitu maksudnya. Sehingga perlu kita isi itu lembaga-lembaga seperti itu. Nah, yang ketujuh yaitu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Itu lembaga baru. Nah, 7 lembaga yang menentukan perjalanan bangsa ini, di samping lembaga-lembaga yang terlalu banyak yang lain itu, termasuk KPU, Bawaslu, LPSK dan seterusnya, itu kan banyak.
Tapi ini 7 lembaga yang sangat menentukan, karena ini disebut lembaga tinggi negara, menentukan perjalanan bangsa itu. Oleh karena itu, dalam mengisi posisi itu, dia diproses melalui pemilu, karena dia mesti mendapatkan legitimasi dari rakyat. Meskipun pemilunya kontroversi, ada yang dianggap curang, ada yang pemilu yang tidak sesuai dengan ini, tapi diuji di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi. Nah, kader-kader Muhammadiyah menurut PP Muhammadiyah diakui, ya, kita mengakuinya masih kurang kader Muhammadiyah masuk pada lembaga-lembaga seperti itu. Nanti bisa tafsirnya jadi 2. Apa itu kita jadikan sebagai kesyukuran, karena kalau kita masuk sekarang dengan situasi bangsa seperti ini, bisa-bisa itu Muhammadiyah kena juga karena banyak kadernya di situ. Atau juga kita bisa mengapresiasi, ya, coba kalau kader-kader Muhammadiyah yang ada di situ kira-kira seperti apa perjalanan bangsa itu. Itu masih debatable. Tetapi di dalam mewujudkan Islam berkemajuan, memperluas gerakan dakwah, salah satu sasaran dakwah itu adalah lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Artinya apa? Supaya kalau kader-kader utama Muhammadiyah ini memerankan di dalam lembaga-lembaga yang penentu perjalanan bangsa itu, insya Allah tujuan dan cita-cita hidup bernegara sebagaimana yang sudah diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu, insya Allah bisa terwujud. Mengapa demikian? Karena terbukti, itu sudah pengakuan daripada banyak orang termasuk luar negeri, terbukti ketika mereka mengelola organisasi Muhammadiyah ini, hari ini bisa kita lihat seperti apa eksistensi Muhammadiyah dengan kekayaannya yang banyak diceritakan orang itu mencapai hampir 1000 triliun itu, ya, itu cuma penghitungan dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Karena tata kelola, kepercayaan, kemarin sudah disinggung oleh Prof. Kadim, salah satu modal utama yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu adalah kepercayaan, trust. Dan itulah kemudian yang dibuktikan. Muhammadiyah akhirnya bisa membuat sekolah di Australia. Muhammadiyah bisa membuat perguruan tinggi di Malaysia. Muhammadiyah bisa membuat beberapa institusi-institusi penyelenggaraan pendidikannya di luar negeri. Itu karena tata kelola, satu integritas, ya, kira-kira begitu bisa kita sampaikan. Integritas yang dimiliki oleh kader utama Muhammadiyah itu bisa dipertaruhkan untuk bisa membawa perjalanan bangsa Indonesia ini sampai pada cita-cita yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa di Undang-Undang Dasar 45. Itulah kemudian jemaah sekalian, saya mungkin salah satu yang pernah berdiaspora, kira-kira begitu, karena saya 10 tahun berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, kemudian di provinsi, lalu kemudian berhenti, sudah cukup itu berdiaspora di sana, kembali dulu ke barat. Nah, itu istilahnya kembali ke Muhammadiyah dulu. Nah, sekarang mulai mencoba mendiaspora. Ini seperti Pak Dr. Arfan ini sudah selesai berdiaspora di Kementerian Agama. Coba kita diasporakan ke wali kota, kira-kira saya begitu kan, ke pemerintah kota, siapa tahu beliau, atau sekarang lagi diminta oleh rakyat Bone Bolango untuk bisa berdiaspora, kita lepas. Seperti Pak Dr. Sabara ini kan sementara lagi berdiaspora di Kementerian Agama, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango. Itu diaspora. Bagaimana kepemimpinan beliau itu mencerminkan kalau orang Muhammadiyah memimpin itu begitu. Pak Prof. Kadim meskipun sekarang sudah rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, tapi sebelumnya beliau berdiaspora di Universitas Negeri Gorontalo yang punya pemerintah. Dan diakui di sana ada satu lompatan-lompatan yang itu menjadi identifikasi oleh publik di institusi itu bahwa cara orang Muhammadiyah memimpin seperti itu. Kira-kira begitu. Ini ada Pak Sultan Kalupe. Beliau sekarang berdiaspora di pemerintah Provinsi Gorontalo. Kader Muhammadiyah yang diaspora di level eselon 2B itu tidak main-main, itu menentukan itu. Ada juga Pak Dr. Daniel Ibrahim. Ini beliau berdiaspora di pemerintah Provinsi Gorontalo, sekarang eselon 2, kepala PTSP Provinsi Gorontalo. Ya, seluruh warga Muhammadiyah yang punya usaha-usaha segera pergi mendaftar di PTSP itu
supaya tercatat, supaya menjadi pilihan. Nah itu diaspora kader seperti itu jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, diharapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ketika kita berdiaspora ke sana harus mewarnai dengan konsep Islam berkemajuan ini. Yang 5 hal tadi, dan pasti masih ada lagi turunan konsepnya. Cuma tidak cukup kita bahas di sini karena Ramadan sudah mau berakhir. Mungkin nanti ada pengajian berikutnya, baru kita coba tafsir-tafsir Islam berkemajuan yang 5 prinsip itu kita baca kembali. Sudah ada rumusannya, tinggal kita baca dan kita pahami, lalu kita implementasikan di dalam kehidupan berorganisasi. Nah itu yang kira-kira jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini, dengan pengajian Ramadan yang 10 malam terakhir ini, insya Allah sumber kader utama yang kita tahu persis Darul Arkam ini kan pusat pengkaderan dulu, dipimpin dulu oleh Pak Prof Kadim, ada Pak Arfan, melahirkan kader-kader yang sekarang berdiaspora. Banyak, ada Pak Yusnan Eki, beliau hampir sekian puluh tahun menjadi memimpin SMA Wirabakti itu, mendapatkan kepercayaan, bahkan sudah menjadi kepala sekolah seumur hidup sebenarnya di situ itu. Cuma karena diatur oleh pemerintah maka dipindahkan. Orang-orang seperti itu bisa kader dari Darul Arkam ini. Nah sekarang Darul Arkam sudah berubah dengan megahnya, maka kemegahan Darul Arkam ini harus juga beririsan atau berparalel dengan kader-kader yang nanti dikeluarkan. Banyak anak-anak kita ini, mereka masih lebih suka jauh-jauh dari Darul Arkam ini, sudah mulai ditarik-tarik ke sini. Anak-anak kami ini, padahal sudah gagah sekali di masjid, cuma mereka masih lebih suka berkumpul-kumpul di kafe-kafe. Tapi kita paksakan, seperti anak saya paksakan ke Darul Arkam. Tidak boleh cuma banyak di luar, harus ke Darul Arkam. Di sana itu insya Allah kamu bisa mendapatkan bagaimana meniti masa depan yang cerah. Insya Allah generasinya Ustadz Yasir, ini imam kita ini, ya, generasinya ada Pak Harus Samil, imam juga, tadi malam dia sudah imam. Generasinya Ajib, ketua Lajismu, ya, generasi-generasi berikutnya yang akan berdiaspora, insya Allah. Apakah dia tetap bertahan di perserikatan, mengelola perserikatan ini dengan profesional dan akuntabel, dan ketika mereka berdiaspora di institusi-institusi di luar Muhammadiyah, mereka akan mewarnai. Sehingga dengan diaspora kader seperti itu, maka Indonesia, apa yang dicita-citakan sebagai Islam berkemajuan di negeri Indonesia ini akan terlihat. Itulah yang kemudian dicita-citakan oleh Ahmad Dahlan, bahwa Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar menyinari Indonesia, tapi dia sudah bisa menyinari semesta. Kira-kira demikian jamaah sekalian, pengajian Ramadan di hari ke-9 ini insya Allah bermanfaat buat semua yang selalu itikaf di sini, selalu yang melaksanakan salat subuh di sini, dan mereka yang selalu mendengar Muhammadiyah, akun Muhammadiyah Kota Gorontalo. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sampaikan ini dapat bermanfaat, terutama dalam rangka untuk memperkuat tata kelola organisasi Muhammadiyah, dalam rangka untuk bisa memberikan rahmatan lil alamin kepada semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum khairat. Nasrul minallah fatul qarib. Basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.